Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan saya sendiri Tantri Irawan selaku Ketua Bidang Pengembangan Intelektual Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Saya akan memaparkan hasil kajian bidang pengembangan intelektual DMAIP Syariah UIN Raden Intan Lampung. Yang pertama, pengantar virus COVID-19 atau virus corona. Apa itu virus corona? Bagaimana asal-usulnya? Apakah benar awalnya dari hewan, khususnya kelelawar? Banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat. Menanggapi munculnya virus corona yang pertama kali di Wuhan, Cina, hingga menjadi pandemi sampai saat ini. Kami selaku bidang pengembangan intelektual DMAIP Syariah akan membahas secara komprehensif mengenai perkembangan virus corona. Adapun yang kami kaji dan amati bahwa sejumlah pakar berpendapat bahwa wabah itu disebabkan karena virus corona jenis baru. Jika diamati dalam mikroskop, virus corona memiliki karakteristik seperti mahkota yang ditandai dengan spike protein atau protein S di sekeliling permukaan virus. Jenis protein itulah yang berperan sebagai reseptor serta mempengaruhi proses infeksi pada manusia. Virus corona diidentifikasi sejak 1960-an dan sampai menjadi bentuk mematikan seperti saat ini, yaitu SARS, MERS, dan COVID-19. Memasuki sejarah virus corona. Dilihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960-an. Hingga sampai pada tahun 2002, virus itu belum dianggap fatal. Tetapi, pasca adanya Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012 terjadi pula wabah yang mirip, yakni Middle East Respiratory Syndrome atau MERS di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itu diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap corona semakin berkembang. Munculnya jenis baru corona, Profesor Suwarno yang juga wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Airlangga berpendapat bahwa virus corona jenis baru atau novel coronavirus yang sekarang sedang berkembang bukan merupakan sebuah hal baru, melainkan hasil dari mutasi. Virus itu serupa dengan corona yang menjadi penyebab SARS dan MERS. Sebenarnya, virus corona sudah ditemukan sejak lama, baik pada manusia maupun hewan. Contohnya, unggas, kalkun, babi, tikus, kucing, dan anjing, yang masing-masing ada sendiri, begitu juga manusia. Sementara ini, terdapat 7 jenis virus corona yang ditemukan sejak tahun 1960 hingga tahun 2019 kemarin dengan nama novel coronavirus. Virus corona sendiri terbagi menjadi 4 jenis genus, yakni Alpha coronavirus, Beta coronavirus, Gamma coronavirus, dan Delta coronavirus. Namun, virus corona yang menyerang manusia hanya berasal dari genus Alpha dan genus Beta paling berbahaya. Sementara virus corona yang menyerang hewan adalah genus Delta serta genus Gamma. 7 jenis virus corona, 4 virus corona yang menginfeksi manusia, dan 3 virus corona yang menginfeksi hewan. Secara struktur, ketiga virus corona jenis baru itu memiliki persamaan dari segi struktur maupun morfologi, tetapi berbeda secara genetik dan host. Selain itu, karena mampu menginfeksi manusia, maka virus ini dikategorikan sebagai zoonosis. Tak hanya itu saja, virus corona juga mempunyai sejumlah karakteristik, yakni bersifat single-stranded RNA, sehingga mudah untuk mengalami mutasi. Selanjutnya, terdapat 4 macam protein yang berperan penting di dalamnya, antara lain
protein spike, protein metrik, protein envelope, dan nukleoprotein. Dari keempatnya, protein spike merupakan jenis yang paling sering melakukan mutasi karena memiliki peran sebagai reseptor yang menempel di host. Dulunya virus corona ini tergolong host spesifik, artinya hanya bisa menginfeksi antar binatang atau antar manusia saja. Tetapi dengan adanya proses mutasi memungkinkan untuk menginfeksi makhluk hidup lain. Selain itu, corona juga bisa mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan, host, waktu, serta perubahan sifat RNA-nya. Upaya pencegahan virus corona tak hanya menyebar melalui satwa liar, virus corona juga menginfeksi antar manusia melalui batuk maupun bersin. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau ikut mencegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga imunitas, menjaga lingkungan, menggunakan masker saat berada di ruang terbuka, mengolah makanan dengan tepat, jangan konsumsi satwa liar. Segera ke dokter apabila mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, flu, batuk, demam, atau sesak napas. Agar tak tertular, maka masyarakat harus menghindari kontak jarak dekat dengan penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan cara menggunakan alat pelindung diri, sering mencuci tangan, dan mengingatkan mengenai etika batuk pada pasien ISPA. Kesimpulan hasil kajian bidang pengembangan intelektual DMAF Syariah. Apa itu virus corona? Ciri-ciri dan penyebaran penyakitnya. Yang pertama, apa itu virus corona? Coronavirus sebetulnya virus umum yang kebanyakan tidak berbahaya. Virus corona menginfeksi hidung, sinus, dan tenggorokan bagian atas. Meski begitu, infeksi beberapa jenis virus corona ternyata bisa berdampak serius. Virus corona mengakibatkan 585 kematian akibat Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang muncul pertama kali pada 2012 di Arab Saudi. Sebelumnya, pada 2003, coronavirus mengakibatkan 774 kematian akibat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Pada akhir Januari 2020, WHO mengidentifikasi COVID-19 di Cina. Pada akhir Januari 2020, ada sekitar 300 kasus yang teridentifikasi di Cina. Tiap negara telah menyiapkan upaya pencegahan dan pengamanan, namun virus corona tetap mampu menyebar ke seluruh dunia. 2. Ciri virus corona. Virus corona atau coronavirus pertama kali diidentifikasi pada 1960, namun tidak diketahui asal virusnya. Nama coronavirus berasal dari bentuknya yang mirip mahkota. Pada beberapa kasus, virus corona bisa menginfeksi hewan dan manusia. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus influenza. Coronavirus menyebar melalui batuk dan bersin. Penyebaran juga bisa terjadi lewat sentuhan tangan, wajah, dan pegangan pintu atau bagian lain yang umum disentuh. Tiap orang mungkin pernah terinfeksi coronavirus atau virus corona sedikitnya sekali. Di Amerika, infeksi coronavirus biasa terjadi pada musim dingin dan gugur. Infeksi biasa terjadi pada anak-anak, namun siapa saja bisa terkena coronavirus. 3. Penyebaran virus corona. Infeksi virus corona kini semakin menyebar hingga ke 13 negara di seluruh dunia. Pada akhir Januari 2020, negara tersebut adalah Cina, Jepang, Prancis, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Nepal, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Dan pada Maret 2020 telah menyebar hingga 117 negara. Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat mengembangkan peta digital untuk memantau penyebaran virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia. Baiklah, terima kasih. Inilah kajian dari bidang pengembangan intelektual Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Kami segenap pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah berterima kasih. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiat Justitia Ruat Kalium, Fiat Justitia Reat Mondus. Hendaklah keadilan tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh, dan keadilan tetap dilakukan. Salam konstitusi, hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia.